apa namanya, yang diberikan kepada orang asing ya, orang asing, subjek pajak orang asing. Dia sudah dipotong di sini kan, ya kan, sudah dipotong. Terus di luar negeri, di negara asalnya, dia dipotong lagi, dipungut lagi. Misalnya di sini dipungut 20%, di sana di luar negeri dia dipungut taruhlah 30%, ya 50% ya. Nah, besar sekali. Belum kalau ada lagi dia kena lagi di negara ketiga gitu, misalnya mengenakan asas domisili ya. Yang tarifnya 30% juga misalnya. Ya. Total 80%. Nah, jadi bisa-bisa rugi dia ya. Nggak ada penghasilan, habis buat dipajakin semua. Gitu ya guys ya. Oke, nanti saya share ya. Saya kira itu. Kemudian doktrin ya, ini doktrin penting sekali nih guys. Ya. Doktrin ini penting sekali. Kenapa penting? Karena nanti ini akan menjadi kriteria dalam menilai pelaksanaan perpajakan ya guys ya. Baik itu bahkan menilai peraturan guys. Peraturan-peraturan itu nanti akan menjadi akan diuji dengan adanya doktrin. Nanti kita banyak bahas doktrin guys. Mulai dari doktrin terkait dengan asas-asas pembenaran pajak ya. Doktrin tentang asas-asas pemungutan pajak, banyak sekali, dan itu menjadi hal yang sangat fundamental, penting sekali di dalam kita melaksanakan kewajiban perpajakan ataupun di dalam menyelesaikan sengketa perpajakan ya. Pak, apakah sumber hukum formil sudah berjalan semestinya? Nah ini jawabannya panjang ya. Ya, jawabannya panjang. Jadi ini harus dilihat satu-satu, ya pasti belum lah ya, pastinya belum. Sumber hukum formil itu kan tadi ya banyak sekali ya. Ya kalau sudah berjalan sebagaimana mestinya ya buat apa lagi ada hukum buat apa ada fakultas hukum gitu kan. Ya peranan kita lah orang-orang hukum ya, peranan kita yang menjadikan sumber hukum formil itu ya berjalan sebagaimana mestinya ya. Misalnya ada pemungutan pajak ya yang tidak sesuai dengan undang-undang, ya kita lakukan upaya hukum ya, upaya hukum gitu ya Pak Sandi ya. Luar biasa. Oke. Apalagi? Doktrin nanti banyak ya, doktrin ada slide-nya sendiri. Habis ini kita doktrin, banyak banget doktrin nanti saya kasih ya. Sampai pusing nanti ya bacanya. Pengertian pajak ya guys. Pengertian pajak sini bisa dibaca ya guys. Nah, ya. Pengertian hukum pajak ya. Ini sih berdasarkan ilmu hukum ya guys. Bukan kalau di undang-undangnya tidak ada ya, di undang-undang pajak tidak ada hukum pajak adalah apa-apa, tidak. Ini berdasarkan ilmu hukum ya, tax law ya, atau juga di Belanda disebut sebagai belastingrecht ya. Disebut sebagai belastingrecht ini ya guys. Ya, apa sih hukum pajak itu? Nah, nanti kita bahas macam-macam ya guys. Dari yang panjang sampai yang sempit ini ya. Kalau yang panjang itu apa nih, yang luas dan sempit ya. Nah, inilah nanti dibaca ya. Nah, intinya ini guys ya. Nanti sampai akhir semester, sampai akhir pertemuan ke-14 kita bahas ini ya. Objeknya, subjek pajak apa, objeknya apa, kewajiban wajib pajak apa ya. Timbul dan hapusnya utang pajak itu karena apa? Ini harus tahu semuanya. Cara penagihan pajak. Cara mengajukan keberatan banding ya. Ini juga paling penting sekali guys, upaya hukum ya guys. Upaya hukum ini penting sekali. Ya, udah berapa lama? Udah jam berapa nih? Udah hampir selesai ya. Ya udah nanti dibaca aja, nanti saya kasih slide lagi satu. Kalau ini sih ini ya. Pengertian sejarah nih ya, sejarah tinggal dibaca aja ya. Sejarah hukum pajak panjang sekali. Dari mulai zaman Belanda ya, ordonansi terus sampai ke masa reformasi ya. Di tahun 85 itu ada reformasi perpajakan guys. Ya gak? Pada denger ya. Terus ini ya sampai terakhir dibentuknya pengadilan pajak guys ya, tahun 2002. Jadi nanti ada pengadilan khusus namanya pengadilan pajak ya. Sebelumnya BPSP guys. Ya, sebelumnya BPSP dia mana ya. Jadi ini ya.
bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan, ya. Nah, maka dibentuklah Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun iya Pak sebagai pengganti Undang-Undang 17 tahun 97, ya. Gitu ya guys, ya. Oke, sejarahnya dibaca aja. Fungsi hukum pajak. Nah ini ya, intinya untuk kesejahteraan ya guys, kesejahteraan, ketertiban, keamanan, sama dengan fungsi-fungsi hukum bagaimana umumnya, ya. Ini dibaca aja. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian ini guys. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ya. Hukum pajak. Nah ini guys, kedudukannya dengan hukum perdata dan pidana. Jadi kemarin kayaknya pernah saya kasih tahu ya. Kalau hukum perdata itu merupakan, nah iya Sandi bagus ya. Doktrin itu benar pemikiran para ahli, ya. Nah, baik kita lihat doktrin sini ya. Balik lagi ya slide-nya Sandi ya. Doktrin. Mana doktrin? Nah, ini guys ya. Ini ya. Nah. Benar. Benar ya San? Jadi di sini doktrin dapat menjadi sumber hukum pajak ya. Substansinya harus berada dalam konteks di bidang perpajakan yang dikemukakan ahli ya. Memang dia dikemukakan oleh ahli hukum ya. Nanti dalam prakteknya kalau kita melakukan persidangan ya, nah biasanya itu kita panggil ahlinya ya, kalau ahlinya masih ada gitu ya. Ya, atau ahli yang bisa menjelaskan teori tersebut gitu ya. Kita panggil ya, kita hadirkan sebagai ahli untuk menjelaskan doktrin ya, misalnya asas yuridis ya, untuk menjelaskan macam-macam ya nanti ya. Kira-kira gitu ya guys. Untuk tadi terakhir udah ya. Sejarah udah ya, sejarah udah. Apalagi ya. Fungsi pajak ini ya guys. Fungsi pajak. Saya kira ini bisa dibaca ya guys. Ini paling penting guys, pasal 5. Pasal 5, sila kelima dan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Waduh, NPWP enggak, ya tinggal didatengin aja kantornya. Masa nanya saya? Pak, NPWP saya kok nggak nyampe, datengin kantornya guys ya. Pajar ya. Datengin aja. Tapi NPWP itu yang penting ya harus daftar ya, kita harus daftar ya. Karena itu bagian dari kewajiban kita ya guys. Nanti kita lihat kewajiban kita itu ada 5 ya, mendaftar, apalagi kemudian menghitung ya, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan 5M ya. Nah, ini sudah daftar NPWP bagus ya. Nanti sudah dapat NPWP, maka kewajiban kita adalah melakukan apa? Bayaran ya, bayar kalau ada kurang bayar ya. Oke ya, oke itu ya guys. Oke, ini dasar pemungutan pajak guys. Ini penting juga nih ya. Tadi sebagai asas dari yuridisnya ya. Nah ini ada perbedaan redaksional guys, antara konstitusi kita sebelum di amandemen dengan sudah di amandemen ya. Sebelumnya berdasarkan undang-undang ya. Sekarang bunyinya berubah menjadi ya diatur dengan undang-undang ya guys. Nah ini tolong dijelaskan nih. Kenapa ya menurut kalian ya? Pak, kalau misalnya punya rumah mewah tapi tidak didaftarkan, ya harus didaftarkan guys ya. Kalau nggak didaftarkan, nanti ada pejabat pajak yang datang, ya, kena dia nanti tindakan jabatan, ya, rumah, ya kan, rumah itu kan nanti bisa apa namanya, dipungut dari segi misalnya penghasilannya gitu ya, penghasilannya, apakah dia disewakan, ya, kalau dia disewakan kan dia harus bayar, ya, PPh ya, PPh pasal 23 ya, pasal 23 ya, atau penghasilan dari untuk mendapatkan rumah tersebut ya, atau dari BPHTB-nya ya, bea
atas apa namanya